Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihal Ababil Wiradiputra. NIM saya 415190100159. Kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian dari register dan cache memory. Pengertian cache. Cache berasal dari kata cache. Dari istilah tersebut, cache adalah tempat menyembunyikan atau tempat menyimpan sementara. Sesuai definisi tersebut, cache memory adalah tempat menyimpan data sementara. Cara ini dimaksudkan untuk meningkatkan transfer data dengan menyimpan data yang pernah diakses pada cache tersebut. Sehingga apabila ada data yang ingin diakses dan data tersebut adalah data yang sama, maka akses akan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Cache memory adalah memori berukuran kecil yang berkecepatan tinggi yang berfungsi untuk menyimpan sementara instruksi dan atau data yang diperlukan oleh prosesor. Boleh dikatakan bahwa cache memory ini adalah memori internal prosesor. Cache memory ini berbasis SRAM yang secara fisik berukuran kecil dan kapasitas daya tampung datanya itu kecil dan sedikit. Pada saat ini, cache memory ada 3 jenis, yaitu L1 cache, L2 cache, and L3 cache. Fungsi dari cache memory adalah sebagai tempat menyimpan data sementara atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Secara gampangnya, cache berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu biner sehingga meringankan kerja prosesor. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Pratama. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang cara kerja change memory. Yang mana pada slide sebelumnya teman kita sudah membahas tentang apa sih change memory itu dan bagaimana sih fungsi dari change memory tersebut dalam processing suatu CPU atau komputer. Nah, pada slide kali ini yang kita akan bahas adalah cara kerja dari si change memory itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya adalah ketika suatu prosesor ingin memproses data atau mencari suatu data, maka prosesor tersebut akan mencari data tersebut terlebih dahulu melalui change memory tersebut. Dan ketika memori tersebut ditemukan atau didapatkan di change memory, maka si prosesor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Dan ketika si memori tersebut tidak ditemukan pada change, maka prosesor akan mencari data tersebut atau memproses data tersebut ke RAM dengan kecepatan yang lebih kecil. Nah, pada umumnya memory change dapat menyediakan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh prosesor. Nah, ketika data yang dibutuhkan oleh prosesor terdapat atau tersedia pada memory change, maka keadaan ini dapat mengurangi pengaruh dari memori RAM yang berkecepatan lebih rendah. Dan dengan cara seperti ini, maka memory bandwidth akan naik dan juga kerja dari suatu prosesor akan lebih efisien. Dengan menyediakan atau dengan tersedianya memori atau kapasitas memory change, maka akan dapat meningkatkan kecepatan dari suatu processing komputer atau CPU secara signifikan dan keseluruhan. Nah, pada slide sebelumnya kita sudah membahas ketika change memory menyediakan kebutuhan prosesor yang dibutuhkan oleh prosesor tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika change memory penuh? Nah, yang akan terjadi adalah data yang paling lama akan dihapus atau dibuang oleh change memory dan digantikan dengan data yang paling baru atau baru saja diproses oleh prosesor. Dengan proses ini akan membantu prosesor dengan cara mempersingkat waktu yang akan diproses untuk data yang sama. Nah,
Dengan cara ini, setidaknya prosesor akan lebih dibantu karena tidak harus berulang-ulang kali memproses data yang sama. Nah, secara logika, kita tahu bahwa ketika change memory menyediakan atau tersedia dengan ukuran atau kapasitas yang lebih besar, akan membantu memperbaiki kinerja dari prosesor tersebut. Setidaknya, ketika change memory memiliki kapasitas yang lebih besar, akan membantu mempersingkat prosesor untuk memproses suatu data tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan teman-teman, nama saya Ivan Adet Manusli dan NIM saya adalah 41519010107. Dan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Ida Pratama. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Nah, di sini gambar ini kita bisa melihat tentang struktur atau alur dari change memory tersebut, yang diantaranya ada prosesor, control bus, address bus, data bus, cache itu sendiri, dan ada address buffer, data buffer, dan juga sistem bus. Dan oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ya, di sini udah tampil slide berikutnya. Di sini kali ini kita akan menjelaskan tentang register. Nah, apa itu register? Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, teman-teman. Biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Jika dianalogikan, register ini dapat diibaratkan sebagai ingatan di otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual. Sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi ingatan-ingatan, satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Oke, kita lanjut ke fungsi register. Nah, di sini kita sudah tampil tentang penjelasan dari fungsi register. Yang pertama kita menjelaskan tentang user visible register. Apa itu user visible register? User visible register adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi CPU. User visible terdiri dari general purpose register, register alamat, register data, dan register kode status kondisi atau flag. Kita bakal menjelaskan yang pertama, yaitu tentang general purpose register. Fungsinya buat apa sih? Nah, kita akan menjelaskannya. Fungsinya itu untuk metode pengalamatan dan data. Contohnya seperti akumulator, ada arithmetica shift rotate, terus ada base register, rotate shift arithmetica, terus ada counter register, fungsinya buat looping, data register, menyimpan alamat IO atau device. Oke, sampai kali ini saja karena sehabis ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Iqbal Yusril. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Yusril. NIM saya 41519010106. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang fungsi register. Lanjut saja ke slide-nya, yaitu yang kedua, register alamat. Register alamat digunakan untuk metode pengalamatan dan juga untuk segmen register yang terdiri dari kode segmen, extra segmen, data segmen maupun stack segmen. Selanjutnya adalah register index atau stack index dan data index yang digunakan untuk menyimpan data atau alamat yang terindeks. Yang terakhir adalah stack pointer atau register yang dedicated menunjuk ke bagian teratas dari stack. Yang ketiga adalah register data yang digunakan untuk menampung suatu data. Yang keempat atau yang terakhir adalah register kode status kondisi atau flag yang digunakan untuk kode yang menggambarkan hasil operasi dari sebelumnya. B. Kontrol dan status register. Register ini digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol suatu operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Yang
A adalah program counter atau PC yang berisi alamat instruksi yang akan diambil. Yang B adalah instruction register atau IR yang berisi alamat instruksi terakhir. C. Memory address register atau MAR yang berisi alamat penyimpanan di dalam memori. Yang terakhir adalah D. Memory buffer register atau MBR yang berisi data yang dibaca dari memori atau yang dituliskan ke memori. Sekian saja penjelasan dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Darmawan Musli dan NIM saya 41519010105. Saya akan melanjutkan penjelasan register dari teman saya, yaitu Muhammad Iqbal Yusril. Bisa kita lihat di sebelah kanan kita itu ada gambar register dan juga gambar piramida hierarki memori. Pada gambar register yang berwarna putih, bisa kita lihat ALU, control unit, RAM, dan ROM mengirimkan aliran proses kerjanya kepada register untuk disimpan sementara. Dan di sampingnya ada piramida hierarki memori. Yang paling bawah itu adalah untuk alat input. Yang di atasnya itu adalah untuk tempat penyimpanan yang permanen. Bersifatnya berarti permanen. Dan atasnya lagi itu ada RAM dan cache. Nah, itu penyimpanan juga, tetapi penyimpanan itu tidak bersifat permanen atau hanya kita bisa bilang sementara. Dan yang paling atas itu CPU register. Dan bisa kita lihat kalau semakin atas itu maka semakin bagian yang semakin dekat dengan prosesor. And next, perbedaan register dan cache memori. Register lebih cepat daripada memori cache. Ini dapat terjadi karena memang ukuran kapasitasnya yang kecil. Ukuran kapasitas register lebih kecil daripada memori cache. Tambahan kapasitas dalam register masih dinyatakan dalam bit. Sementara kapasitas dalam memori cache dinyatakan dalam byte. Yang terakhir, harga per byte register lebih mahal daripada memori cache. Ini adalah harga berdasarkan berapa rupiah per bit data tersimpan di dalamnya. Next, dan yang terakhir, ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya menurut dari kelompok kami adalah tanpa register dan cache memori, CPU tidak akan bekerja dengan optimal. Oleh karena itu, keduanya sangat penting karena memiliki fungsi masing-masing yang berguna untuk mengoperasikan dan mengoptimalkan perangkat-perangkat untuk menjalankan CPU tersebut. Oke, itu saja dari kami, dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah dari penjelasan semua kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.